Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Angkatan 31 Kelompok 3 Subkelompok 2 akan memaparkan materi agenda 3 mengenai kode dan etik PNS dalam literasi digital. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Alvina Damayanti, alias Sofia, Agung Putri Rashidi, Aulia Rahmah, dan saya sendiri, Aisyah Sabila. Dalam paparan ini, kami akan fokus pada dua pilar penting yang sangat relevan bagi aparatur negara di era modern, yaitu digital safety dan digital skill. Melalui dua konsep ini, kita akan mempelajari bagaimana menjaga keamanan data serta mengembangkan kemampuan digital untuk mendukung pelayanan yang bangga melayani bangsa. Berikutnya, Berikutnya kami akan membedah topik ini ke dalam 4 poin utama dalam agenda pembahasan seperti yang terlihat pada slide. Yang pertama, digital safety, yaitu keamanan digital PNS imigrasi. Kami akan membahas tentang ini, termasuk cara menghindari pencurian data dan penipuan online. Poin kedua, perlindungan data, data biometrik, dan dokumen rahasia. Poin ini kritis yang meliputi strategi untuk mengamankan data biometrik dan dokumen rahasia negara dari resiko kebocoran. Poin ketiga yaitu digital skill, kompetensi digital ASN imigrasi. Kami akan mengulas kompetensi digital dasar apa saja yang wajib dimiliki oleh setiap ASN di imigrasi untuk mendukung efektivitas kerja. Yang keempat, implementasi, etika, dan kode PNS di era digital. Baik, pada era transformasi digital saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam pelayanan keimigrasian. Digital safety merupakan kemampuan ASN untuk menjaga keamanan diri, data, sistem, dan informasi yang digunakan dalam lingkungan kerja digital. Bagi petugas imigrasi, tanggung jawab ini sangat penting karena kita mengelola data yang bersifat sensitif seperti data biometrik, informasi paspor, dan dokumen perjalanan masyarakat. Ada 3 aspek utama dalam digital safety. Pertama, keamanan akun dan sistem, yaitu dengan menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, serta memastikan akses sistem seperti SIM-KIM dan M-Paspor hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Kedua, perlindungan data pribadi. Seluruh data pemohon, termasuk data biometrik dan informasi pribadi lainnya, wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar yang sah. Ketiga, kesadaran terhadap keancaman siber. Setiap ASN harus waspada terhadap berbagai bentuk serangan digital seperti phishing, malware, maupun potensi kebocoran data yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Untuk mendukung keamanan digital, setiap PNS harus mematuhi kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Hal-hal yang wajib dilakukan antara lain menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap sistem, menjaga kerahasiaan data biometrik dan dokumen perjalanan pemohon, segera melaporkan insiden keamanan siber kepada atasan, menggunakan perangkat resmi kantor untuk mengakses sistem SIM-KIM, serta selalu memperbarui perangkat lunak sesuai kebijakan yang berlaku. Sebaliknya, terdapat beberapa tindakan yang dilarang, misalnya membagikan data pemohon paspor kepada pihak yang tidak berwenang, menggunakan akun atau password milik orang lain, membuka tautan yang mencurigakan, mengunduh perangkat lunak ilegal pada komputer kantor, menyimpan data keimigrasian pada perangkat pribadi tanpa izin, serta mengakses sistem melalui jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Penerapan digital safety didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada ancaman digital di lingkungan imigrasi. Contoh yang kami angkat itu yang pertama, kebocoran data biometrik. Jadi data sidik jari dan foto pemohon paspor bocor ke pihak ketiga yang tidak berwenang. Berpotensi disalahgunakan untuk pemalsuan identitas. Kemudian yang kedua, itu adanya manipulasi dokumen digital dengan pemalsuan atau manipulasi dokumen keimigrasian secara digital termasuk paspor palsu dan visa ilegal berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu serangan phishing.
email atau pesan palsu yang mengatasnamakan Dirjen Imigrasi untuk mencuri kredensial akses petugas ke sistem SIM-KIM atau e-paspor. Kemudian yang terakhir itu adalah penyalahgunaan akses sistem. Oknum yang menyalahgunakan hak akses ke sistem imigrasi untuk kepentingan pribadi menyebabkan kasus korupsi berbasis digital. Kemudian, seorang ASN perlu digital skill. Jadi digital skill itu adalah kemampuan ASN dalam menggunakan, mengelola, memahami, dan mengoptimalkan teknologi digital untuk mendukung tugas pelayanan keimigrasian secara efektif, efisien, dan aman. Kemudian, yang nomor satu, terkait dengan digital skill adalah literasi perangkat. ASN harus mampu mengoperasikan komputer, scanner biometrik, mesin foto, dan perangkat digital di kantor imigrasi. Jadi hal ini penting agar pelayanan dapat berjalan cepat dan tepat. Kemudian yang kedua yaitu literasi aplikasi. ASN imigrasi khususnya harus menguasai aplikasi pelayanan seperti M-Paspor, SIM-KIM, e-Visa, sistem antrean online, dan aplikasi pelayanan imigrasi lainnya. Penguasaan aplikasi ini memastikan proses pelayanan berjalan terintegrasi dan minim kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu literasi data. ASN dituntut mampu melakukan input, validasi, verifikasi, dan analisis data biometrik dan dokumen keimigrasian secara digital. Kemudian yang keempat yaitu literasi komunikasi digital. ASN juga harus mampu berkomunikasi secara profesional melalui email, media sosial resmi, dan platform layanan instansi. Komunikasi ini yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan dan citra instansi. Berikut kami paparkan sistem dan aplikasi yang berada di lingkungan imigrasi. Yang pertama yaitu M-Paspor. M-Paspor adalah pendaftaran dan antrian paspor online yang memerlukan kompetensi input dan verifikasi data pemohon secara akurat di sistem digital. Yang kedua ada SIM-KIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang membantu masyarakat kesulitan menggunakan M-Paspor dan mendeteksi dokumen perjalanan palsu menggunakan teknologi. Yang ketiga ada e-visa, permohonan visa elektronik. Kompetensi yang dibutuhkan yaitu mendeteksi dokumen perjalanan palsu menggunakan teknologi. Yang ketiga ada PORA, yaitu pengawasan orang asing berbasis digital. Dan yang terakhir ada AutoGate, yaitu pemeriksaan lintas batas otomatis. Kompetensi yang diperlukan untuk mengakses sistem dan aplikasi tersebut, yaitu input dan verifikasi data pemohon secara akurat di sistem digital, menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam sistem SIM-KIM, mengoperasikan mesin biometrik dan AutoGate dengan tepat, dan terakhir berkomunikasi digital secara profesional dengan pemohon. Kode etik PNS dalam digital skill imigrasi, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. ASN dituntut untuk mampu menggunakan digital skill untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan imigrasi, termasuk mendampingi pemohon yang kesulitan menggunakan M-Paspor. Yang kedua, nilai kompeten. Agar ASN terus meningkatkan kemampuan digital melalui pelatihan, adaptif terhadap perubahan sistem imigrasi, dan berbagi pengetahuan dengan sesama petugas. Yang ketiga itu akuntabel. Tiap tindakan digital dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan hak akses sistem, mencatat log aktivitas dengan jujur dan transparan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Jadi ada dua studi kasus yang kami bahas di sini mengenai digital safety dan juga digital skill di kantor imigrasi. Untuk yang pertama, kasus pertama itu adalah kebocoran data paspor. Seorang petugas membagikan foto data pemohon melalui WhatsApp pribadi ke agen travel tanpa izin. Nah, hal ini melanggar digital safety dan juga kode etik ASN. Nah, tindakan petugas tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap pilar digital safety dan penyalahgunaan wewenang. Nah, berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan juga UU ITE, data keimigrasian dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dan dilindungi kerahasiaannya.
Nah, mengirimkan data negara melalui aplikasi pesan komersial seperti WhatsApp ini tidak yang bukan merupakan server aman milik pemerintah, ini akan membuka risiko kebocoran data. Nah, pegawai yang bersangkutan harus dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai langkah preventif, instansi ini wajib memberlakukan kebijakan sterilisasi ruang pelayanan dari pegawai pribadi pegawai pada jam kerja, lalu bisa memasang enkripsi tambahan, serta secara berkala mengadakan audit rekam jejak log aktivitas digital untuk memastikan kepatuhan kode etik ASN. Lalu untuk yang kedua itu ada pendampingan M-Paspor. Petugas imigrasi secara proaktif membantu pemohon yang kesulitan mendaftar M-Paspor menggunakan digital skill-nya untuk memastikan semua warga terlayani. Dan ini merupakan praktik baik ya untuk pegawai. Nah, jadi kasus ini menunjukkan implementasi ideal dari penggabungan digital skill dan juga internalisasi nilai ASN berorientasi pelayanan. Nah, kecakapan teknologi yang dimiliki oleh petugas ini tidak digunakan untuk membangun tembok pemisah yang mengasingkan masyarakat awam sebagai instrumen inklusif untuk merangkul semua golongan masyarakat. Nah, petugas atau kita nih kami sebagai penyedia layanan menyadari bahwa secanggih apapun setiap aplikasi digital yang dibangun instansi, keberhasilan puncaknya itu diukur dari dari sejauh mana teknologi tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan penuh rasa empati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Ada 4 kesimpulan yang kami simpulkan dari pembahasan kami kali ini. Yang pertama, digital safety adalah tanggung jawab setiap PNS. Nah, data keimigrasian ini wajib dijaga kerahasiaannya sebagai bentuk pelaksanaan kode etik ASN. Nah, menjaga keamanan cyber, kerahasiaan identitas digital, dan kedaulatan data biometrik nasional ini merupakan kewajiban mutlak setiap PNS imigrasi. Nah, kepatuhan tersebut kepatuhan terhadap manajemen kata sandi ini, lalu pembahasan hak akses, serta penolakan keras untuk mendistribusikan data ke kanal pribadi seperti kasus tadi, melalui kanal WhatsApp pribadi, ini adalah cerminan untuk kita bisa memegang teguh penegakan kode etik dan juga disiplin aparatur yang nyata. Lalu yang kedua, ada digital skill adalah keharusan. Nah, ASN imigrasi yang menguasai teknologi dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan juga inklusif. Nah, penguasaan mendalam atas 4 pilar literasi digital serta operasionalisasi sistem aplikasi keimigrasian seperti SIMKIM, M-Paspor, EPISA, atau AutoGate adalah persyaratan wajib bagi ASN modern untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan juga bebas dari praktik koruptif. Lalu yang ketiga, ada kode etik PNS menjadi kompas. Nah, nilai berakhlak memastikan digital skill dan juga digital safety digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, nilai berakhlak ini bisa menjadi jangkar etis nih yang mengikat nurani pegawai. Nilai berakhlak itu memastikan bahwa setiap otoritas digital, hak akses data sensitif, serta keahlian teknologi yang melekat pada jabatan PNS ini sepenuhnya diabadikan demi kesejahteraan masyarakat dan kehormatan bangsa, bukan untuk keuntungan pribadi. Lalu yang keempat, Smart ASN. Nah, ASN yang aman secara digital, terampil menggunakan teknologi, dan selalu berintegritas dalam setiap langkah pelayanan keimigrasian. Nah, karakter Smart ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi ini dicapai ketika seorang pegawai mampu mensinergikan 3 elemen kunci secara seimbang. Aman dalam bersikap digital atau digital safety, lalu terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi atau digital skill, dan selalu memegang teguh komitmen kejujuran berdasarkan kode etik ASN. Sekian uraian penjelasan dari kami mengenai kode dan etik PNS dalam literasi digital safety dan juga digital skill. Sekian dari kami, terima kasih.